Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zanadin Aufa, perwakilan dari kelompok 5, mata kuliah pengantar komunikasi UINSA Surabaya. Di sini kami akan menerangkan tentang model ke-9 dan ke-10 komunikasi, yaitu model Berlo dan model De Fleur. Dan ini teman-teman saya. Yang pertama, Nafa Rehadatul Aisy, Natasha Alimatus Sadia, Septina Rohimawati Hesti. Kemudian saya, Zanadin Aufa, dan Muhammad Redito Putra Kusuma. Oke, tetap terus ikuti penjelasan kami. Simak dengan baik ya. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan utama, saya akan menerangkan apa sih yang dimaksud model dalam komunikasi itu. Jadi, model adalah representasi suatu fenomena, baik nyata ataupun abstrak, dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting fenomena tersebut. Dengan adanya model, dapat mempermudah penjelasan fenomena komunikasi yang telah diterangkan oleh para ahli-ahli kita. Meskipun demikian, model seperti juga definisi atau teori. Pada umumnya tidak pernah sempurna dan final. Maka dari itu, kita harus hati-hati menggunakan model. Jika kita tidak hati-hati dalam menggunakan model, model dapat menyesatkan kita. Inilah sisi negatif dari model. Menurut Gordon Wiseman dan Larry Barker, mereka mengemukakan adanya 3 fungsi model komunikasi. Yang pertama, yaitu untuk melukiskan proses komunikasi. Yang kedua, menunjukkan hubungan visual. Dan ketiga, membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Nah, sekian pembahasan dari saya tentang model. Karena kita tidak membahas model lebih dalam, maka kita langsung saja masuk ke inti pembahasan kita, yang disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Redito. Silakan. Model Berlo oleh David K. Berlo. Model Berlo. Model ini dikenal dengan model SMCR, yaitu kepanjangan dari Source Message Channel Receiver. Source yang berarti sumber, pihak yang menciptakan pesan. Message, pesan. Terjemahan gagasan ke dalam kode simbolik seperti bahasa dan isyarat. Channel, saluran. Medium, pembaca pesan. Receiver, penerima, orang yang menjadi sasaran komunikasi ataupun penerima pesan. Dalam proses komunikasi, Berlo juga menggambarkan kebutuhan penyandi encoder dan penyandi balik decoder. Penyandi encoder bertanggung jawab mengekspresikan maksud sumber dalam bentuk pesan, sedangkan penerima membutuhkan penyandi balik atau decoder untuk menerjemahkan pesan yang ia terima. Menurut Berlo, sumber dan penerima pesan dipengaruhi oleh faktor keterampilan berkomunikasi, sikap, pengetahuan, sistem sosial, dan budaya. Sedangkan pesan dikembangkan berdasarkan elemen, struktur, isi, perlakuan, dan kode. Salurannya berhubungan dengan panca indera melihat, mendengar, menyentuh, membau, dan merasa, serta mencicipi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nafa Rehadatul Aisy. Model Berlo mempunyai kelebihan dan keterbatasan. Model ini tidak terbatas pada komunikasi publik atau komunikasi massa. Model ini bersifat heuristik karena merinci unsur-unsur yang penting dalam proses komunikasi. Model ini juga menyajikan komunikasi sebagai fenomena yang statis ketimbang fenomena yang dinamis, umpan balik yang diterima pembicara dari halayak tidak dimasukkan ke dalam model grafiknya, dan komunikasi nonverbal tidak dianggap penting dalam mempengaruhi orang lain.
Contoh model Berlo yang pertama, Menteri Sekretaris Negara dapat berfungsi sebagai penyandi dalam konferensi pers yang ditayangkan sebuah stasiun televisi. Senada dengan itu, penerima membutuhkan penyandi balik untuk menerjemahkan pesan yang ia terima. Yang kedua, ada pengetahuan mempengaruhi keterampilan berkomunikasi seseorang. Misalnya, gaya berbicara seseorang yang terpelajar dengan seseorang yang tidak berpendidikan tentu berbeda. Yang ketiga, ada seseorang dapat mengalami kesalahpahaman jika suatu pesan yang disampaikan secara tidak jelas, yaitu apabila terjadi gangguan atau noise di antara sumber dan penerima. Presentasi dilanjut oleh rekan saya berikutnya. Selanjutnya adalah model The Floor, dikemukakan oleh Melvin L. The Floor. Model The Floor seperti model Wesley dan McLean yang menggambarkan model komunikasi massa ketimbang komunikasi antar pribadi. Jadi model The Floor ini menjelaskan tentang lebih banyak kepada komunikasi massa daripada komunikasi antar pribadi. Model The Floor juga merupakan perluasan dari model-model yang dikemukakan oleh para ahli, khususnya Shannon dan Weaver, dengan memasukkan perangkat media massa dan perangkat umpan balik. Melvin The Floor menggambarkan sumber, pemancar, penerima, dan sasaran sebagai fase-fase terpisah dalam proses komunikasi massa. Berikut ini merupakan gambaran model The Floor. Bisa dilihat ya. Selanjutnya yaitu model The Floor ini memiliki sumber dan pemancar yang merupakan dua fungsi yang berbeda yang dilakukan seseorang. Ketika seseorang berbicara, ia memilih simbol-simbol untuk menyatakan makna denotatif dan konotatif, atau merumuskan makna ke dalam pesan, dan kemudian mengucapkannya secara verbal atau menuliskan simbol-simbol ini sedemikian rupa sehingga berubah menjadi peristiwa yang dapat didengarkan atau dilihat, yang dapat dipersepsi sebagai rangsangan oleh halayaknya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Model Deafler. Fungsi penerima atau receiver dalam model Deafler adalah menerima informasi dan menyandi balik, mengubah peristiwa fisik informasi menjadi pesan atau sistem simbol yang signifikan. Dalam percakapan biasa, receiver ini merujuk kepada alat pendengaran manusia yang menerima getaran udara dan merubahnya menjadi simplus saraf sehingga menjadi simbol verbal yang dapat dikenal. Menurut Deafler, komunikasi bukanlah pemindahan makna. Komunikasi terjadi lewat operasi seperangkat komponen dalam suatu sistem teoritis yang konsekuensinya adalah isomorfisme atau isomorfisme di antara respon internal atau makna terhadap seperangkat simbol tertentu pada pihak pengirim dan penerima. Isomorfisme makna merujuk pada upaya membuat makna terkoordinasi antara pengirim dan khalayak. Contoh dari model Deafler dapat dijelaskan dengan bantuan iklan. Katakanlah, mari kita asumsikan sumber sebagai strategi iklan atau informasi tentang produk suatu perusahaan yang bermaksud untuk menyampaikan sesuatu kepada penonton. Hal ini kemudian diubah menjadi pesan dalam bentuk film atau iklan dan kemudian disampaikan oleh saluran komunikasi massa. Di ujung lain, melalui perantara TV atau radio, menerjemahkan informasi dalam bentuk pesan yang disampaikan kepada penerima atau audiens. Selanjutnya, melalui umpan balik, perusahaan dapat mengetahui apakah pesan tersebut telah sampai target audiens, dan jika tidak, mereka dapat memodifikasi pesan mereka dan sekali lagi terlibat dalam proses komunikasi. Setelah itu akan muncul aspek umpan balik atau feedback. Umpan balik bertindak sebagai sumber informasi, kemudian proses yang sama berlanjut di mana pesan yang telah diterima audiens kembali kepada perusahaan periklanan, atau feedback ini terjadi melalui email, jaringan sosial, atau dalam bentuk jumlah pembelian produk. Nah, sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata mohon dimaafkan.
Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.